Oke, saya lanjut ya. Jadi kita mensubstitusikan, yaitu dengan memberikan nilai sembarang pada salah satu variabel, terserah. Kalau seandainya saya mulai dari Y boleh Pak? Boleh. Saya mulai dari X boleh? Boleh. Di contoh soal saya memulainya dari X, di mana nilai X tersebut saya ganti dengan angka 3. Jadi kita mensubstitusikan sembarang, yaitu dengan memberikan nilai X sama dengan 3, kemudian kita mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang ada di atas. Gitu. Kita masukkan ke dalam persamaan 4X kurang 2Y sama dengan 1. Oke, kita selesaikan. 4X yang kita ganti menjadi angka 3 atau kita beri nilai sembarang 3 dikurang 2Y sama dengan minus 1. Kita dapat 4 kali 3 ya, 12 dikurang 2Y sama dengan minus 1. Kemudian saya punya min 2Y sama dengan min 1 dikurang 12. Jadi 12 yang di sini kita pindah posisi ke seberang ya, ke sisi kanan sama dengan. Dan prinsipnya mungkin sudah pernah dibahas di SMP atau SMA. Saat sebuah nilai ya, dipindah posisi, maka bilangan positif berubah jadi negatif, negatif berubah menjadi positif. Perkalian berubah menjadi pembagi, pembagi berubah menjadi perkalian. Itu efek kali silang kalau seandainya perkalian atau pembagian. Min 2Y sama dengan min 1 dikurang 12. Kemudian saya punya min 2Y sama dengan min 1 kurang min 12 sama dengan min 13. Hutang 1, hutang lagi ya 12 ya. Jadi min 13. Oke. Selanjutnya saya punya min Y, ini saya tulis seperti ini, min Y sama dengan min 13 per 2. Saya masih menggunakan tanda min Y. Kalau beberapa penjabaran mungkin mereka akan langsung membuat Y sama dengan 13 per 2. Kurang lebih seperti itu. Yang artinya pada dasarnya kan kayak min dikali 2, min dikali Y. Kalau kalian mungkin pernah belajar istilah aljabar boolean gitu ya. Nah, ini ada alternatif aljabar boolean. Jadi min 2, 2-nya dipindah ke posisi perkalian berubah menjadi pembagi. Ya. Maka saya dapatkan 13 per 2. Sedangkan untuk Y ketika kita eliminasi nilai negatifnya, maka kita dapat Y sama dengan 13. Jadi ketika kita menentukan salah satu variabel dengan angka ya, dengan angka, maka kita akan mendapatkan nilai untuk variabel yang lain. Ini yang katakan sebagai kita menentukan nilai sembarang untuk salah satu variabel. Oke. Terkait dengan pernyataan bahwasanya kita menentukan sembarang dan kita boleh menyelesaikannya dari mana, X dulu atau Y dulu, kita akan balik posisinya untuk pembuktian. Sebenarnya udah ada di catatan materi yang saya upload ya. Cuman itu tadi karena ada beberapa yang mungkin salah penulisan atau kurang, jadi ini sedikit kalian dijabarkan. Oke, jadi kita menggunakan persamaan yang sama, namun kali ini kita lebih fokus kepada penggunaan variabel Y. Jadi ketika Y yang kita substitusikan ya, maaf, Y itu kita beri nilai untuk disubstitusikan kepada persamaan yang di atasnya. Nah, nilainya berapa? Sebagai pembuktian aja kita menggunakan 13 per 2. Jadi Y sama dengan 13 per 2 sebagai pembuktian. Kita akan substitusikan lagi ke persamaan yang di atasnya. 4X dikurang 2Y yang artinya 13 per 2 sama dengan minus 1. Seperti itu. Kemudian 4X dikurang langsung ya 13 sama dengan minus 1. Pak, kok 13? Ya, boleh dikalikan aja. 2 kali 13 dibagi 2. Perkalian dengan berjumlah dengan angka yang sama. Eliminasi aja. Saya dapat 13. 2 kali 13, 26. Kalau mau dicatat, catat lah ya. 2 kali 13, 26. 26 bagi 2. Balik lagi ke 13. Oke. Jadi saya dapat persamaan 4X kurang 13 sama dengan min 1. Saya dapat 4X sama dengan min 1. Karena di sini negatif 13. Ya.
pindah posisi, maka berubah menjadi positif 13, yang artinya ditambah. Saya dapat 4X sama dengan 12, utang 1 dibayar 13, gitu ya. Maka saya dapat positif 12. Kalau bisa untuk penjumlahan positif negatif atau perkalian positif negatif juga agak diperhatikan ya. Nanti saya akan bahas di eliminasi. Kemudian X sama dengan 12, karena perkalian berubah menjadi pembagi. Saya dapat X sama dengan 3. Yang mana X sama dengan 3 ini adalah nilai sembarang dari penyelesaian sebelumnya. Yang artinya nilainya benar. Ini kebetulan karena kita menggunakan X sama dengan 3 atau menggunakan Y sama dengan 13/2. Kalau seandainya kita menggunakan nilai yang berbeda bagaimana Pak? Ya, intinya penyelesaiannya sama, tapi mungkin nilai konstantanya aja yang beda. Hasil akhirnya yang beda. Ya. Yaitu untuk substitusi, masih gampang lah. Dan yang kedua ada eliminasi. Metode eliminasi. Metode eliminasi itu dikatakan sebagai metode yang menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi, artinya mencari nilai variabel dengan menghilangkan variabel yang lain. Jadi misal dari dua variabel tadi X dan Y, salah satunya kita hilangkan dengan cara khusus, gitu ya, dengan cara khusus. Saya langsung ambil contoh. Di situ ada contoh cerita. Seseorang membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. Ia membayar dengan harga 19.500. Kemudian ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil. Ia harus membayar 16.000. Tentukan harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil. Dari soal di sini, gitu ya, kita bisa merepresentasikan dalam bentuk persamaan linear. Salah ketik. Dari pernyataan tadi, kita bisa merepresentasikannya dalam bentuk sistem persamaan linear, yaitu buku tulis kita anggap sebagai variabel yang kita ganti dengan X, kemudian pensil kita ganti variabel dengan Y. Yang artinya persamaan yang terbentuk adalah 4X tambah 3Y sama dengan 19.500. Sedangkan untuk persamaan kedua, yaitu 2 buku, yang berarti 2X tambah 4Y sama dengan 16.000. Dari persamaan ini, kita bisa melakukan proses eliminasi. Eliminasi yaitu dengan melakukan proses penjumlahan atau pengurangan pada dua persamaan sekaligus. Supaya nilai dalam variabel X atau variabel Y itu bisa dihilangkan, gitu ya. Ya. Jika diperhatikan, untuk mengeliminasi variabel X maka kalikan ya. Maka kalikan persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua dengan 2 agar koefisien X, ya, koefisien X kedua persamaan sama. Jadi supaya koefisiennya, nilai koefisiennya itu sama, kita kalikan dengan 1 dan kalikan dengan 2 untuk persamaan kedua. Oke. Nah, ini yang saya katakan perlu saya bahas. Ada kondisi-kondisi yang harus dipahami ya. Ada kondisi-kondisi yang harus dipahami terkait kapan dia harus dijumlahkan, kapan dia harus dikurang, seperti itu. Oke, perhatikan di soalnya, bahwasanya di situ ada persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 19.500. Kemudian ada 2X ditambah 4Y sama dengan 16.000. Ya. Ini persamaan pertama. 16.000. Dari dua persamaan ini, kalau kalian perhatikan, kebetulan
nilai dari persamaan ini semuanya positif. Nilai dari persamaan itu semuanya positif. Maka untuk melakukan eliminasi, ya, mengeliminasi kita cukup mengurangkan. Kita kurangkan. Ya, kita kurangkan koefisien yang sama. Karena koefisien yang nggak sama, makanya ada proses persamaan pertama kita kali dengan 1, persamaan kedua kita kali dengan 2. Untuk X ya. Untuk X. Pertanyaannya seperti ini, Pak, bagaimana kalau seandainya yang mau saya eliminasi itu yang Y gitu? Kenapa harus X? Gitu. Kenapa bukan Y? Kalau seandainya saya maunya Y boleh nggak, Pak? Boleh. Jadi antara X atau Y yang mana aja boleh? Boleh. Tapi biasanya pemilihannya itu berdasarkan faktor kelipatan terkecil. Ya. Antara variabel X dengan variabel Y, faktor kelipatan terkecil yang mana? Yang ini. 4X dengan 2X, 4 dengan 2, KPK-nya, faktor kelipatan terkecilnya, itu berapa? 4. Sedangkan 3 dengan 4, KPK-nya atau faktor kelipatan terkecil berapa? 12. Jadi kita ambil yang terkecil. Nah, itu dia. Cara pemilihannya. Tapi bukan berarti kalau seandainya kamu mau eliminasi yang Y salah, enggak. Benar juga. Boleh juga. Gitu. Ya. Kalau seandainya menggunakan 4 dengan 2, kan cuma perkalian 4, kurang lebih seperti itu. Atau pengurangan dengan angka 4 terkecilnya. Gitu. Kurang mainstream, kamu mau ambil yang besar, boleh, silakan. Oke. Kebetulan persamaannya seperti itu, saya katakan. Kemudian ada muncul lagi pernyataan seperti ini. Min 4X ditambah 3Y sama dengan 7. 2X ditambah 3Y sama dengan 8. Oke. Maka pernyataan seperti ini yang harus kita eliminasi mana? Yaitu yang Y. Alasannya apa? Kita tidak perlu lagi menggunakan proses perkalian karena nilainya sudah sama. Dan notasi yang digunakan adalah pengurang. Tinggal dikurangkan aja, 3 kurang 3, 0. Yang artinya tidak perlu ditulis. Kita tinggal kurangkan yang sisanya. Min 4 dikurang 2. Min 4 kurang 2, Pak. Hasilnya minus, nggak masalah. Yang penting ada salah satunya sudah tereliminasi. Meskipun hasilnya minus, iya. Oke. Persamaan selanjutnya, min 4X ditambah 2Y sama dengan 1. Kemudian 2X dikurang 3Y sama dengan 2. Untuk persamaan ini, begitu ya. Kita mau yang mana kita kurangkan? Oke, kita ambil yang ini. KPK-nya kecil, 4. Kalau ini 6. Gitu. Faktornya yang kecil. Min 4 dengan 2. Pertanyaannya sekarang, kita kali dengan berapa? Untuk persamaan 1 kita kali dengan 1, sama seperti yang atas. Untuk pertanyaan kedua kita kali dengan 2. Oke, kita kalikan. Saya fokus kemari ya, yang atas hanya perbedaannya aja. Kali 1 berarti tetap min 4X ditambah 2Y sama dengan 1. Kemudian dikali dengan 2. Saya dapat 4X dikurang 6Y sama dengan 4. 2 kali 2 ya. Jangan lupa dikalikan juga. Karena semua harus dikalikan. Oke, pertanyaannya sekarang di sini dijumlahkan atau dikurang? Dijumlahkan, Pak. Ya. Jumlah, Pak. Ini dia yang tadi saya katakan bahwasanya perbedaannya operatornya itu ya. Antara kurang dengan jumlah itu mungkin kalau selama ini contoh soal yang kita gunakan itu selalu pengurangan. Padahal kalau eliminasi itu juga ada proses penjumlahan. Kapan kita menggunakan penjumlahan? Ketika nilainya tadi negatif ketemu dengan positif atau ada bilangan bertanda seperti itu, gitu ya. Jangan sempat nanti kamu kurangkan lagi, utang 4 dihutang lagi 4, gitu ya. Min 4 kurang 4 nambah dia jadi ya, min 8. Tujuannya mengeliminasi supaya nilainya 0. Min 4 ditambah 4
saya punya hutang 4, dibayar 4, habis. Maka X tidak perlu ditulis. Artinya X sudah tereliminasi. Baru tinggal sisanya. 2Y ditambah 6Y. 2 tambah minus 6 berapa? Minus 4, Pak. minus 4. 4, Pak. Oke. 1 tambah 4, 5. Nah, ini juga diperhatikan ya kalau seandainya penjumlahan atau pengurangan. Kalau proses penjumlahan, biasanya jika nilai minusnya lebih besar daripada nilai positif, maka hasilnya negatif. Nah, itu dia. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwasanya harus diperhatikan. Proses perkalian, baik itu positif negatif, negatif kali negatif, positif kali positif, ya. Atau penjumlahan negatif tambah negatif, negatif tambah positif. Itu jangan sampai salah. Karena ketika nilai minusnya ini tidak benar atau mungkin kalian salah, itu nanti akan berlanjut pada proses selanjutnya. Kita punya nih min 4Y sama dengan 5. Gitu ya. Kita punya min Y sama dengan sekian. Nah, itu melakukan proses substitusi. Selanjutnya tinggal melakukan proses substitusi. Setelah eliminasi kita punya persamaan, satu persamaan yang tinggal kita substitusikan. Oke. Untuk dicontoh soal, dari persamaan itu kita dapatkan min 5Y sama dengan min 12 dan Y itu sama dengan 2500. Ya. Y sama dengan 12.500. Kebetulan di sini minus, di sini minus. Jadi ketika tadi representasikan Y sama dengan 2500. Untuk pembuktian, apakah kita harus melakukan proses eliminasi seperti ini? Enggak juga. Kalau kita sudah dapat satu, kita juga bisa melakukan pembuktian dengan memasukkan nilai Y sama dengan 2500 ke dalam persamaan 1 dan Y sama dengan 2500 ke dalam persamaan kedua. Hasilnya harus sama. Gitu, hasilnya harus sama. Nah, teman-teman boleh cobalah melakukan proses substitusi Y ke persamaan 1, Y ke persamaan 2. Jadi 4X tambah 3 kali 2500, hasilnya berapa? Nilai X-nya. Ya, 2X tambah 4 kali 2500, X-nya berapa hasilnya? Sama enggak? Sama enggak hasilnya? Sama-sama 3000 enggak? Nah, itu dia. Itu pembuktian. Oke.